punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Tak koin gitu. Orang ini apa? Tak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang tidak hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lu kados kula ngrasakno tenan. Kula nanti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewe mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahu nona kasus bakat santri. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah ra tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dulu, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, ora mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempal. Aku ngalim lah orang kiai udah jadi kiai. Ya untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento ngarepno enak ngenteni mulu. Wong nganti saniki bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe ora seneng kula. Kula nek ndak ada masalah. Kula kok krungu kabar saniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah garah kula mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar itu dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Islam mulia loh. Artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan. Artinya tak tiru biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, kalau
kula sering kandha bojo kula, "Dik, aku nak mati langsung pendem. Masa ngenteni iki gede, wae kuburan jero terus pendem." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora ya wis. Oh, ora usah repot. Karena saya tepat tepung kadang, ini sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ora genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab sian misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gak piring Jepang iso ora tau keturunan. Wis preman sithik-sithik nyeraine preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dia ini betul minum, dia kopi baju biasa, banyak putih. Kancane udah minum kafe. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan dicelo, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak apa ya. Aku walim kelas atas, kok kelakuanmu? Kulo ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwah mereka, separuh wis tak tobat. Separuh tugas jenengan mriyang. Awalnya seperti yang wali resmi kon nobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek setan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wafu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid habis. Dulalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saya kira uang kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu mempengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istiqosan. Mana kulo tak latih tenan. Kulo nggak gak ditetir ngalim, buatan purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak asing mulang rakulo, kita malah keliru. Misalnya, jadi itu saja masalah. Ya misalnya mau terokan terus era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kalau ngerasa tenang. Kalau anggap memiliki diubah ngebes, dikasih uang gak uang awam, kadang dipisah itu yang cara-cara tanah gue enak tenang. Artinya dia nyaman tenang. Kadang dipisah uang, kadang macam-macam cara-cara. Nah, kalau di pasar biasa dipisah uang gitu ya. Dia kadang ngerti, sesuai ngerti, nah ibu putrane bapak. Uangnya jadi sebenarnya kalau biasa, kalau buatan biasa, buatan apa-apa, jadi biasa. Kalau nanti saran termasuk kiai, kalau nanti ngetus mau dipukuli tiang bergeng rokok luwe kiai di bangku. Kalau nak pulau bodoh saran ngalim ngeten-ngeten, padahal pulau guru deh tadi. Wah mati. Saking awam pulau, maksudnya karena saya dipilih aja anak pulau ya gue jajan sitok guyon mbak anak pulau, kalau ngawam sekian. Itu bukan apa, bukan saya apa, untuk menjaga energi. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal, Kak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa?
Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, tidak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang dunia ke? Jangan-jangan bebas kriminal, Pak. Kalau sengalim orang milih soleh semua, kok orang ngalim mau milih soleh yang dunia ke pengaruhnya? Mana bulan saat ini sempurna kan? Urip bulan wis final. Kalau anggap urip bulan pun final. Mana dari tujuh bulan tidak boleh mati. Bulan menganggap urip bulan final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewan ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya apa? Nyaman. Mana dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engkau yang jauh kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab dengan pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh uang ya apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah teori bulat mbok not. Paham ya? Pembulutan teori ini apa? Saat ini Rembang ngadengnya ini rame-rame pada pilkada. Wah, mereka ini disuani kandidat-kandidat. Dan ini kalau ini untuk bocoran. Paling sumpah kena absuan jenengan. Tapi aja takut arak-arak. Padahal kalau kita disuani ini burung. Tapi kita tahu kalau lu enak tak dolaran sampai anak kula. Kita akan dari asisten. Ya nggak apa-apa ini. Tapi ada janji ketemu. Wah, 4 dolaran sampai anak tak di sini anak. Mungkin cara Quran itu bupati sampai anak itu dibakat itu hubungan wong tua loh. Nggak apa? Kok ke bupati dolan apa kau dolan anak temen anakku. Panas lho kuduran banyak ngono cara Quran dibakas anak. Ning Quran dibakas kewajiban wong tua ben apa? Anak la tu doro walidatum biwaladiya wala mauludu lahu biwaladi. Ngono nek mati enggak mata bu adam ing kota amalu. Kok termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Itu ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ono pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habbil minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing berdoain, rupane malah kadang ngamu anak. Aku mencoba dihormati ku anakku malah ora hormat aku. Lah manjen dia ini mencoba be anak ra tanya ayo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham apa toh? Mestinya anaknya rapati toat. Wong anaknya sering disentak demi wong ini. Sekali-kali wong liya disentak demi anaknya. Bareng anaknya ra hormat, wong aku ning dihormati malah anakku dhewe ra salah itu. Lho kok nganti sakniki sore anakku lho tak jawab, nganti sakniki. Bukan apa-apa kok. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu, perkara ngrumat ibu. Tadi Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak, iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkah ya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh amen wiridan ning pinggir laut dianggap setara dengan Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno nyatane derajate dipakainya Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel, iku kiai. Segarane kiai sapa? Segarane wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora tarife wali kiai, alladzina lahum tullah, sing santri. Alladzina lahum
tolabah sing duwemu murid to ora. Wali kok duwe nyai ne sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya wis Al-Qarni ben Nabi. Itu kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kalau aturakan karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak. Pulau tuh tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris. Itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Pak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul tidak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang humul. Sinten sengarang I'anatul Talibin Said Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten gurune sengarang ya Anatul Talibin. Anatul Talibin dikarang saya Abi Bakar sinten Syato. Niku muridnya Said Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten Said Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Batul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe santrine gak trimo, santri kaya Mustafa kan gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Said Zaini sing rono. Jadi takok, wong ngoten jangan tidak itu. Iku koncoku wae. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir ngene. Lha iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya Zeni. Kowe nyanati aku. Harus ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mustahil hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning besok. Wong nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kalau ngalami, kalau kan sering teng pasar, orang mobil mau mandek. Ya, nanti kalau biasa pakai sukum. Lah cara wong sinar ro nang kula numpak dokar, cara ngarep kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaan cuma mobil kan perlu ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula, Gus. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul wae ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten, cuma arah sukses. Artinya kayak kulo kan ditetir terjempulit, jadi pengaruh dulu mas kulo ambek tamu dirapati hormat, kulo ambek wong ya rada angel betuane. Tapi untuk takdir, kata Sulawesi takdir sebenarnya tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturakan, biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kalau ada diceritani Kiai Memun, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti tok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadir ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di BPM turunan Arab. Niku ke zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng di mana tuh termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa?
apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham ya? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten tepat niku subhanallah. Wa kiai tambah Ki Mabrur. Ngalim-ngalim orang Bangkota namanya sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbak Zubair terkenal, Mbak Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah kula. Ki Mbah kula nggih muridnya Pak Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akeh. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayam karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal dirapati di duit, kok tetap nyaman, berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, gua punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nempel gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dulu kain. Adene wong alim, wangger wong rono jebule rape tuku kain, perkara takok hukum. Wangger wong debat ora perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ape sing takok. Saya terkenal wong alim jadul kain. Akhirnya populer. Jadi dekne terkenal keulamaan niku kok tuku kain. Akhirnya diabadi anak saiki anjene bakal kain itu mau. Ya ono ulama terkenal liwat jalur toko apa? Sesuk toko nek barat mergo krono tak kok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiai ne. Aku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo gedun mergo anak kula wong ngalim. Lah kok kula wis repot kadung nangane repot. Muka-muka kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amr.